Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para siswa kelas 11 Madi dan 11 MAP, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran adab akhlak ya. Dan kita menggunakan kitabul ilmi yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu ketika masih pembelajaran tatap muka ya. Dan sekarang kita akan memulai pembelajaran daring ya, pembelajaran online ya. Dan untuk menyelaraskan ya antara berbagai kelas, maka kita akan mereview kembali dari pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama di semester ini ya, pelajaran adab akhlak, kita akan mulai membahas masalah ke-65 ya, masalah ke-65 halaman 120 kalau di kitab aslinya ya. Yang penting masalah ke-65 ya. Kalau di kitab kertasnya itu halaman 120. Kita mulai lagi karena ini pernah dibahas, maka kita percepat saja ya. Jadi intinya kita mulai dari masalah ke-65. Intinya di sini wasuila fadilatuhu intasyaratil fatwa hatta sar saghir yufti fama ta'alikukum. Di sini Syekh ditanya, suila ditanya, yang tasyaratil fatwa, tersebar luas fatwa, hatta sor soghri yufti, sampai anak kecil itu dia memberi fatwa. Bagaimana pendapat Anda? Di sini Syekh ditanya tentang menyebar luasnya fatwa sampai ada anak kecil yang ditanya tentang suatu ilmu. Lalu anak kecil itu berfatwa. Bagaimana pendapat Syekh Utsaimin? Jawabannya di sini, karena salaf ya ada faunal fatwa. Para ulama salaf itu menghindari fatwa. Menghindari fatwa. Lihat amriha, karena urusannya berat. Wa mas'uliyatnya, tentang jawabnya itu besar. Wa khaufan, dan karena takut minal qawli, berkata ala Allah bila ilmin, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Jadi ulama salaf itu menghindari fatwa karena tanggung jawabnya berat dan takut berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, lianal mufti mukhbirun anillahi mubayyinun lisyar'i. Karena mufti itu dia itu mengabarkan tentang Allah dan menjelaskan tentang syariatnya. Ya. Jika dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu, maka dia telah jatuh ke dalam sesuatu yang merupakan sepadan dengan syirik. Ya. Ini ancamannya dia. Jadi berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu ancamannya berat. Dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 33. Surah Al-A'raf ayat 33 yaitu qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithmul baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ya. Ini kesimpulan dari masalah yang ke-65 ya. Jadi orang tidak boleh dia sembarangan berfatwa ya. Seorang tidak boleh sembarangan berfatwa. Fala yanbaghi ayatasarra al-insanu fil fatwa. Seseorang tidak boleh sembarangan berfatwa. Bal yang tadhiru, tapi dia menunggu, wa tetap baru ya, mengamati, wa yurji'u, dan dia menganalisa. Fa'in daqal waqt, jika waktunya sempit, fa yuhawwilul masalah ila man huwa a'lamu minhu, maka masalahnya dilimpahkan kepada orang yang lebih alim padanya ya. Jadi ketika dia waktunya sempit, maka dia diserahkan masalah tersebut kepada orang yang lebih alim ya, orang yang lebih pandai, agar dia selamat dari ancaman berfatwa atas nama Allah tanpa ilmu. Ini masalah ke-65 ya. Jadi menghindari fatwa. Masalah ke-66 ini ya adalah tentang apakah boleh penuntut ilmu itu dia memilih pendapat yang memilih sebagian pendapat, lalu apakah boleh penuntut ilmu dia itu memilih sebagian pendapat fikih yang menurutnya kuat, lalu dimewajibkan kepada orang lain ya. Itu bagaimana hukumnya ya. Dan apakah dia boleh mengambil pendapat yang lemah dalam sebagian kondisi padahal dia mengetahui pendapat yang kuat? Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, idza lam yatabayyan al-hukmu bayanan taman li talibil ilmi wa yadhillu anhu syaqqun minhu. Jika belum jelas hukumnya baginya, bagi penuntut ilmu, dan dia masih ragu,
falahu yulzimu nafsahu, maka dia hanya boleh menerapkannya bagi dirinya sendiri sebagai sikap hati-hati dan tidak menerapkannya kepada orang lain, tidak menyuruh orang lain untuk mengamalkan masalah tersebut. Jadi jika dia belum mengetahui dengan jelas tentang suatu masalah tersebut dan masih ragu-ragu, maka dia cukup mengamalkan bagi dirinya sendiri dan tidak mewajibkannya kepada orang lain. Ya, ini masalah ke-66 ya. Masalah ke-67 ini sebenarnya dibahas, maka dipercepatin ya. Ya, masalah ke-67 ini ya, juga ini telah dibahas ya, kita lewati saja ya. Kita langsung ke masalah ke-68. Itu juga telah dibahas tapi kita percepat. Yaitu ma hiya tariqatul shahihah fi talabil ilm. Bagaimana cara yang benar untuk menuntut ilmu? Bagaimana cara yang benar dalam menuntut ilmu? Hal yakunu bi hifdzil mutun fi ulum syar'iyyah wa fahmiha. Apakah harus dengan menghafal matan ya atau memahaminya saja ya? Apakah harus dengan menghafal matan atau memahaminya saja? Maka di sini dijawab oleh Syekh Utsaimin ya, bahwasanya ala talabil ilmi ayyabdal ilmu syai'an fa syai'an. Seorang penuntut ilmu harus memulai ilmu dari yang kecil, sedikit demi sedikit. Ya, jadi dia harus memulai ilmu dengan harus belajar dari sedikit demi sedikit. Ya, syai'an fa syai'an. Ya, jadi dia harus memulai usul dulu. Ya, dia harus memulai belajar usul yang pokok-pokok, wal qawaid dan kaidah-kaidah. Ya. Wa ma asbah dzalika min al-mukhsarat. Dan yang lainnya berupa matan-matan yang ringkas, minal mukhtasarat, matan-matan yang ringkas, ya, ma'al mutun. Harus dia mulai dari mempelajari yang pokok, ya, kemudian ringkasan-ringkasan bersama matannya. Dia harus belajar matan dulu, ya, matan kitab, ya, matan kitab dulu, baru dia mulai yang besar dulu, mulai yang besar, ya. Mengapa harus mulai dari matan, dari ringkasan? Lianal mukhtasar sulamun ilal mutawalat. Karena ringkasan itu tangga menuju kitab yang besar, yang panjang lebar. Kitab-kitab yang ringkasan, kitab-kitab yang kecil merupakan sulamun, tangga menuju kitab-kitab yang panjang lebar ya. Itu ya. Karena jika seorang tidak mengetahui pokoknya, tidak mengetahui yang dasar-dasarnya, maka dia tidak akan sampai kepada yang besar. Jika dia tidak mengetahui dasar, tidak akan mencapai kepada yang lebih tinggi ya. Ini jadi adab dalam menuntut ilmu harus mulai dari yang kitab-kitab yang kecil dulu, kitab yang kecil, ringkasan, matan-matan, baru dia lanjut kepada kitab-kitab yang lebih besar ya. Inilah intinya di sini. Ala talabil ilmi ayyabda ya, di sini ayyabda ala ilmi syai'an, memulai dari kecil-kecil dulu baru yang lanjut ke yang besar-besar ya. Tadi masalah ke-68 ya. Sekarang juga masalah ke-69 juga telah dibahas ya. Jadi masalah ke-69 juga telah dibahas. Kita lanjut lagi ke masalah 67. Masalah ke-70. Ini juga telah dibahas ya. Ya. Kita langsung ke halaman 71. Masalah ke-71. Masalah ke-71 yaitu beliau ditanya, ba'dun nas yaktubuna harf shad. Sebagian orang menulis huruf shad baina qausaini. Jadi huruf shad di antara dua tanda kurung seperti ini ya. Ya. Wa yaqsuduna bi ramza li jumlatin ramzun li jumlatin sallallahu alaihi wasallam. Maksud mereka menulis shad di sini adalah meringkas atau menyingkat kalimat jumlah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, jadi gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diringkas dengan huruf shad, ya. Nah, apakah boleh menggunakan singkatan shad ini dengan maksud untuk meringkas kalimat jumlah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya Syekh Utsaimin, minata bi kitabatil hadis kama nassa alaihi ulamul mustalah alla yarmuza ila hadzal jumlah bil shad. Dan terhadap menulis hadis, menurut ulama mustalah hadis adalah tidak menyingkat jumlah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan huruf shad. Jadi tidak boleh menulis susunan Sallallahu Alaihi Wasallam dengan huruf shad. Shad singkatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Hukumnya tidak boleh ya. Begitu pula wa kadzalika ya'biru anha
binat mithlu salam. Begitu pula meringkas sallallahu alaihi wasallam dengan susunan sod lam ain mim salam. Ya, ini juga hukumnya tidak boleh ya. Tidak boleh meringkas susunan sallallahu alaihi wasallam dengan susunan salam, enggak boleh ya. Jadi tidak boleh ya. Ya, itu tidak boleh ya. Alasannya apa? Wala raiba anna nanti yufaidul insan ajr salah ala nabi. Karena dengan meringkas ini akan yufaidul insan ajr salah. Akan menyebabkan orang tersebut kehilangan pahala menulis sholawat Nabi. Jika kita meringkas sallallahu alaihi wasallam dengan huruf shad atau dengan salam, maka kita akan kehilangan pahala menulis susunan sholawat Nabi ya. Itu seperti itu ya. Itu sebabnya seperti itu ya. Nah, sedangkan jika kita menulisnya dengan susunan sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu alaihi wasallam, lalu ada orang yang membaca susunan tersebut ya, maka penulis tersebut yang menulis pertama, yang menulis sallallahu alaihi wasallam akan dapat pahala dan yang membacanya juga mendapat pahala. Jadi pahala yang beruntun ya. Sementara jika kita hanya menulis shad saja atau salam, maka akan kehilangan pahala tersebut. Rasulullah bersabda, "Man shalla alaihi maratun wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Siapa saja yang membaca salawat kepada Rasulullah satu kali, maka sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Satu salawat dibalas 10. Jadi tidak boleh fala yanbaghi lil mu'min ay yuhrima nafsahu min athawab. Seorang mukmin tidak boleh menghindari dirinya atau menjauhkan dirinya dari pahala yang besar ya. Ya, limujarradi yusri'a fi nahi makatabahu. Hanya karena ingin mempercepat dalam penulisan. Jadi tidak boleh meringkas sallallahu alaihi wasallam dengan huruf shad atau dengan salam, tidak boleh hukumnya itu ya. Ya, itu ya. Itu seperti itu ya. Nah, inilah pelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu membahas masalah dari 65 sampai halaman 71, masalah ke-71 ini. Ya. Untuk pelajaran ada balak pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.